Kita punya topik lain juga, ini masih mengenai tentang Bang Zul, karena memang kalau bukan Bang Zul siapa yang saya bahas, kan nggak mungkin saya bahas diri sendiri. Dan kali ini yang lagi ramai karena kebetulan Bang Zul kemarin kan bisa dibilang gubernur sampai tahun 2023 dan sekarang mencalonkan kembali menjadi gubernur Nusa Tenggara Barat. Dan sebelumnya sempat ramai juga di sosial media deklarasi bersama Ibu Siti Rohmi Jalilah. Sebelumnya kan Bapak bersama Ibu sebagai gubernur dan wakil gubernur. Di tahun ini ternyata Ibu Rohmi, sapaan akrabnya ini akhirnya tidak bersama Bapak lagi nih di seri kedua. Ini saya kayak gagap ya langsung ya, karena takut ngomongnya ya, jujur. Jadi gimana tanggapannya mungkin Pak? Ya kebetulan sama Bu Rohmi ini kan chemistry-nya pas lah. Jadi kami saling melengkapi. Saya di bidang industri, ekonomi, kemudian Bu Rohmi ini bidangnya kebetulan lingkungan dan pendidikan. Apalagi kami juga pernah sama-sama jadi rektor, jadi lebih gampang nyambungnya. Sehingga dalam 5 tahun pemerintahan kami dengan segala kekurangan keterbatasan ya, ada COVID, kemudian kita mewarisi gempa bumi yang tidak sederhana recovery-nya. Banyak lah yang dilewati bersama-sama. Menjadi daerah yang tingkat pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Sehingga menjelang kami lengser gitu turun, kami coba survei. Nah ternyata 86% masyarakat NTB itu menginginkan Zul Rohmi Jilid 2 itu lanjut. Wah, Jadi we were very confident kalau kami bersatu lagi mungkin akan ada kesinambungan. Betul. Karena sustainability itu selain persoalan industri, ekonomi juga persoalan lingkungan. Betul. Dan karena kami tidak lagi harus meraba-raba, we don't have to start everything from scratch gitu kan dari awal, tapi kita tinggal melanjutkan saja karena on the right track sudah tuh. Jadi industrialisasi, ada zero waste ini itu udah bagus lah. Tinggal kelebihan kami kalau dibandingkan calon yang lain, kami tidak perlu lagi memetakan SDM karena SDM ini penting. Kalau kita nggak kenal satu-satu, bisa saja kita salah pilih. Dan pengalaman kami 5 tahun, ya tidak sepenuhnya SDM itu tepat pada tempatnya. Tapi mungkin karena kalkulasi sendiri, apalagi menurut saya beliau orang yang mampu, capable. Bu Rohmi punya hitung-hitungan sendiri dengan timnya sehingga memutuskan untuk maju. Nah saya sendiri memaknai beliau maju sendiri itu bagus buat kita NTB karena beliau selain berpengalaman, punya kapasitas juga. Dan kalaupun beliau jadi tidak harus memulai dari awal juga. Jadi yang untung insya Allah kita semua. Kalau saya jadi, saya juga nggak harus memulai dari hal yang baru. Dan kalau Bu Rohmi yang jadi pun, dia bukan orang baru juga. Dia sudah paham lah ya, Nusa Tenggara Barat ini butuh apa dan ingin apa juga, sama seperti Bapak juga kalau maju. Jadi kalau menurut saya ya harus dilihat sebagai hal yang positif. Jadi tidak ada hard feeling. Tidak harus mencari alasan kenapa tidak dipertahankan ini itu dan lain sebagainya, mengalir saja. Oke, kalau misalnya ngobrolin kemarin selama 5 tahun Bang Zul dan Bu Rohmi itu ada 6 misi pembangunan dan sekitar 52 program unggulan. Mungkin banyak Sobat Insight yang bertanya gitu ya, bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Bang Zul 5 tahun udah ngapain aja sih gitu? Sebenarnya jadi gubernur juga nggak hebat-hebat amat ya, nggak istimewa aja karena autopilot aja bisa. Jadi siapapun bisa jadi gubernur, siapapun bisa jadi bupati wali kota karena sistem ekonomi kita harus jalan sendiri. Nah, pemerintah nggak ngerecokin aja udah cukup sebenarnya. Apalagi kalau ada ide yang inovatif, yang relatif mampu mengakselerasi pembangunan itu. Nah 5 tahun kemarin kita nggak punya banyak pilihan, karena selain recovery, makanya tangguh dan mantap itu poin pertama karena kita rentan terhadap banyak bencana alam ya. Kita punya rencana tahu-tahu ada gempa bumi, global hub nggak jadi. Karena selat Lombok itu salah satu yang paling strategis di dunia, mungkin di akhirat juga. Gampang terguncang dan lain sebagainya. Karena laut dalam, jadi selain Selat Malaka, kita ini adalah selat yang paling sering dilintasi armada internasional. Sehingga waktu itu Pak Kurtubi sama saya di Komisi 7
ingin sekali tentang refinery, pokoknya bangunan kita tentang Kayangan sebagai global hub itu was just amazing. Kalau itu jadi, wah NTB ini kayak Singapura baru bisa. Manusia punya rencana, Tuhan juga yang menentukan. Tidak semua investor berani karena ternyata walaupun lokasinya very strategic, tapi potensi bencana itu selalu bisa muncul kapan saja. Nah, ini tertunda. Nah, jadi kita melihat pemerintah sepanjang tidak mengganggu saja, itu sudah bisa memajukan ekonomi kita. Oleh karena itu kalau ada yang bertanya-tanya ya, ada satu bisnis as usual ya mengalir begitu saja. Tapi ada hal-hal yang baru yang kami introduce kita kenalkan dalam pemerintahan kami, misalnya yang kecil-kecil aja, misalnya beasiswa NTB. Karena mungkin saya pernah pengalaman kuliah di Australia, pengalaman kuliah di Jepang, kuliah di Belanda, kuliah di Swedia, saya kuliah di Inggris, kuliah di Amerika, itu melihat anak NTB itu nggak kalah sama daerah lain. Nah sehingga ingin memberikan kesempatan. Karena ketika kita memberikan kesempatan anak-anak NTB ke luar negeri ini, mindset dan alam bawah sadarnya yang kita ganggu. Bahwa Anda tidak hanya punya kemampuan menjadi jago kandang, tapi deep down in your heart, itu kan Anda punya capacity, Anda punya kemampuan untuk bersaing di tingkat global. Dan saya buktikan sekarang, awardee beasiswa NTB menjadi ketua mahasiswa Indonesia di Eropa, di Polandia, kemudian di Malaysia, di Cina, dan lain sebagainya. Dan di sana, di luar negeri itu, mereka bukan hanya menjadi ketua mahasiswa lokal, tapi ketua mahasiswa Indonesia, bahkan internasional. Sehingga satu saat menurut saya ya, mungkin sekarang belum kelihatan, but in the next 15, in the next 20 years, kita akan punya banyak stok pemimpin dari NTB ini yang sanggup membangun NTB bukan hanya tinggal di sini, tapi everywhere in the world. They can make contribution. Dan pola pikir itu juga berubah seiring berjalannya waktu. Apalagi ketemu sama orang baru, culture baru, semuanya bisa berubah. Coba Anda bayangkan coba, ketika saya diundang ke satu desa di Lombok Utara, small village. Tapi I was invited by one of the beasiswa NTB, awardee beasiswa NTB itu di satu desa sederhana, tapi yang diundang itu wali kota dari Polandia, menteri dari sana, pimpinan lembaga internasional, dan itu diundang oleh awardee beasiswa NTB yang akhirnya mindsetnya terbuka bahwa orang-orang hebat itu bukanlah figur yang terlampau istimewa, sudah menjadi bagian dari keseharian hidupnya. Dan anak-anak ini yang dari Lantan ada 3 anak kembar coba. Ada yang ke Malaysia, ada jadi sekarang ada di Jerman, ada di Australia, dan ini mudah-mudahan mampu ditampilkan di dalam sosial media ini sehingga anak muda NTB ini tidak melulu bicara politik. Makanya ketika kita melepas mahasiswa ini award di NTB itu, saya mengatakan kami mengirim Anda dengan uang masyarakat. Jadi ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kami sekolahkan juga, ya? Anda ini dengan jembatan yang tertunda pembangunannya, irigasi yang tidak jadi kami bangun, dan jalan raya yang terpaksa juga kami tunda pembangunannya. Tapi mudah-mudahan dengan mengirimkan ribuan Anda, ke depan akan muncul ribuan jembatan baru, ribuan irigasi baru, ribuan jembatan baru, dan akan menggetarkan Eropa dan seluruh dunia bahwa anak NTB ini bisa. Ini legasi yang kita akan tunjukkan pada dunia bahwa kita bukan jago kandang, provinsi kita kecil, tapi kita dan gagasan kita harus besar. Harus besar, oke. Tepuk tangan boleh? Oke, daerah boleh kecil tapi gagasan harus besar dan mimpi juga harus besar. Setuju. Dan yang kedua yang menurut saya juga mungkin tidak banyak dilihat orang, misalnya tentang NTB Care. Sorry pakai bahasa mungkin orang juga pengen, kadang kan harus punya pemimpin yang belusukan atau mau mendengar kita rakyat kecil biasanya. Berarti salah satu program unggulannya itu melalui NTB Care juga. NTB Care itu artinya orang bisa menyentuh, menggapai kita tuh tanpa sekat, tanpa harus birokrasi yang panjang. Lewat sosial media, orang tinggal memoto, ada orang tidak tersentuh fasilitas kesehatan di desa-desa, langsung karena gubernur yang menyampaikan, langsung sampai ke sana. Rumah sakit bisa
dan banyak sekali. Jadi itu melalui program NTB Care itu ya salah satunya. NTB Care itu luar biasa. Jadi orang-orang yang tadinya tidak tersentuh karena BPJS nggak punya. Yes. Nah kalau misalnya kabupaten kota mengatakan, kan orang bilang kenapa harus gubernur turun, baru itu dilaporkan. Karena orang petugas kesehatan di tingkat desa pun kadang-kadang nggak tahu masyarakat itu ada di situ. Karena mereka nggak masuk dalam data kependudukan. Mungkin karena tadinya TKW, pulang nggak lapor. Nah jadi di kita tuh banyak masalah-masalah sehingga orang yang mestinya menjadi tanggung jawab negara itu tidak tersampaikan. Nah NTB Care adalah upaya kita untuk membuka ruang pada orang yang tidak terjangkau dengan untuk berdiskusi langsung dan bahkan menyampaikan keluh kesahnya gitu ya ke gubernur langsung atau bahkan jajarannya langsung. Nah itu yang kadang-kadang juga menghilangkan kepenatan kami sebagai pemerintah yang kebetulan kita maknai sebagai melayani masyarakat. Coba jam 2 malam tiba-tiba ada yang lewat Facebook mengatakan Mbak Zul, mungkin mereka coba-coba aja. Pak Gub katanya bisa datang nggak ke rumah sakit ini karena kami itu nggak bisa pulang. Jam 2 malam tuh. Saya kebetulan pas buka, kebetulan aja bukan karena Facebook. Akhirnya jam 2 saya ke rumah sakit Mataram. Dan ternyata ini keluarga sudah lama diobati di rumah sakit kota. Dan waktu itu kaget juga orang rumah sakit saya datang pakai sarung segala macam ke IGD-nya langsung. Menemukan fakta bahwa orang ini tidak bisa mengantarkan pulang jenazah keluarganya. Jadi uangnya sudah sangat habis harus berobat di sini. Nah karena meninggalnya di rumah sakit kota, ambulannya tidak bisa mengantarkan ke Dompu karena sudah lintas kabupaten. Nah karena kehadiran saya gitu, saya minta tolong Pak Dr. Jack, kemudian yang punya akses juga ke rumah sakit kota karena beliau dulu di situ. Akhirnya itu malam itu juga jenazah itu menuju pulang. Dompu. Nah apa yang saya ingin sampaikan, jangankan yang lebih rumit, memulangkan jenazah saja itu bisa serumit itu di tempat kita kalau kita tidak punya orang yang pas. Nah mungkin dengan kesediaan dan waktu yang bisa kita luangkan pada masyarakat itu membantu dan menolong banyak hal. Saya bukan sok-sok rendah hati gitu ya, tapi memang nggak gampang jadi pemimpin zaman sekarang ya. Batas antara kemuliaan dan kehinaan tuh tipis sekali. Orang bertepuk tangan kalau kita punya apa gitu, tapi kalau kita nanti terjerat kasus hukum, mudah-mudahan enggak gitu, orang langsung melupakan semua. Betul. Ya makanya saya tidak terlampau kayak pingin banget gitu, bahkan selalu berdoa, ya Allah kalau ini baik buat kami, baik buat keluarga, baik buat diri kami, mudahkan. Tapi kalau memang ada kemudaratan yang lebih besar, ya jauhkan. Jadi simpel saja, karena ini bukan ingin memperoleh tepukan karena risikonya sangat besar, tapi ini satu hal yang personal calling aja. Ini panggilan jiwa. Kalau kehadiran kami merasa dibutuhkan, masih diperlukan masyarakat, ya bismillah. Tapi kalau masyarakat ternyata punya pilihan yang lebih bagus, we are more than happy juga untuk menghormati pilihan masyarakat itu. Luar biasa ya. Saya seperti lagi diberikan petuah sendiri ya. Jadi semoga Semoton Insight juga bisa mendapatkan poin ini. Jadi semua orang tuh bisa lah merasakan menjadi pemimpin kapanpun dan dimanapun juga. Sampai kalau misalnya posisi gubernur sendiri mungkin sekarang akhirnya memutuskan 2 kali mencoba juga di tahun kedua setelah kemarin. Selain NTB Care tadi, terus ada beasiswa NTB, ada juga program unggulan yang paling sering Bang Zul sebut, salah satunya industrialisasi. Nah kalau industrialisasi itu kan orang tadinya protes, kadang-kadang kita ini karena mindsetnya atau cara pandangnya belum sama, bayangannya tuh industrialisasi itu pabrik-pabrik besar, polusi, urbanisasi. Padahal sebenarnya industrialisasi itu kalau jargon ekonomi itu adalah structural deepening, ada pendalaman struktur. Jadi keberanian kita tidak lagi menjual bahan mentah, tapi diolah menjadi komoditas yang punya nilai tambah lebih tinggi. Kan lucu, kenapa kita menjadi miskin setelah kita lihat ini, bukan teori saya, bukan program gubernur, tapi ini hukum besi ilmu ekonomi. Jadi NTB itu tetap akan jadi miskin kalau kita menjual sesuatu dengan harga murah, tapi membelinya dengan harga lebih mahal, kan simpel aja. Benar. Kita jual gabah tapi beli beras. Nah contohnya gitu aja. Kan kita banyak petani kita menghasilkan gabah, kemudian beli berasnya.
Padahal kalau diolah oleh petani sendiri jadi bisa beras kan mempunyai nilai tambah. Nah, kita punya jagung. Berkapal-kapal dikirim ke Sulawesi, ke Surabaya, kembali jadi pakan ternak. Nah, jadi industrialisasi itu misalnya contoh saya diketawain sama beberapa di nyinyir gitu di sosial media, masa ayam taliwang dijadikan industrialisasi atau teh kelor. Padahal bisa dalam bentuk packaging. Buat apa sekolah sampai Harvard? Nah, saya baca tuh, buat apa sekolah sampai Harvard kalau toh industrialisasi yang dimaksud tuh hanya teh kelor. Nah, padahal yang kami pelajari, industrialisasi yang kelihatannya dalam tanda kutip sederhana itu is not that simple. Perjalanan panjangnya itu berliku mendaki gitu. Penuh air mata, penuh, saya tidak termasuk bermaksud mendramatisir, tapi memang nggak gampang. Teh kelor bisa muncul outputnya jadi teh kelor akibat pembelajaran puluhan tahun. Pengelolanya itu dulu kerja di pabrik jamu, di situ dia ada akumulasi pembelajaran, pengalaman, berani inovasi sedikit-sedikit. Jadi bukan serta-merta langsung jadi teh kelor, enggak. Jadi keringat air mata ini yang tidak dilihat. Begitu juga dengan ayam taliwang, ayam rarang. Nah, kelihatan sederhana, itu nggak gampang. Nah, tapi walaupun kita ngomong tentang industrialisasi, ngomong tentang beasiswa NTB Care, nah dari hasil kami kemana-mana di masyarakat itu sekarang itu kalau kita jadi gubernur, ternyata yang diperlukan sama masyarakat itu misalnya apapun gagasannya, harga bahan pokok, kebutuhan masyarakat itu tidak boleh mahal. Nah, jadi kami akan memastikan kalau kami diberikan kepercayaan menjadi pelayan masyarakat di NTB ini, kami harus punya badan pangan sendiri di sini yang akan memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat tidak boleh tinggi dan harus terjangkau. Harga BBM ini itu harus terkendali, begitu juga infrastruktur. Sekalinya naik biar nggak naik banget gitu ya. Sekalinya ya udah cukup, ya seenggaknya udah punya batas yang bisa jadi itu yang penting sekarang, pokoknya ke depan tuh harga bahan pokok masyarakat tuh nggak boleh tinggi, kemudian harga BBM bisa dicapai oleh para tukang ojek kita, pengantar makanan ini itu, begitu juga dengan infrastruktur jalan ini itu dan lain sebagainya. Satu deh terakhir, momen yang paling Bang Zul ingat selama menjabat di 5 tahun terakhir kemarin saat menjabat sebagai Gubernur NTB. Banyak sekali kenangan-kenangan susah saya. Yang benar-benar kayak sampai sekarang itu bisa Bang Zul jadiin pembelajaran juga lah untuk diri sendiri juga. Sangat menarik ya. Pertanyaan saya sih sendiri ini. Banyak saya nggak bisa, karena terlampau betul-betul bisa memberi manfaat, menghadirkan banyak senyuman pada orang yang terpinggirkan, itu tidak ternilai harganya. Itu yang menjadikan salah satu motivasinya Bang Zul juga untuk dan yang paling penting kalau berarti. disebut kenapa saya banyak katakan momen-momen itu, misalnya momen berkunjung ke hampir semua desa di NTB ini, menyaksikan masyarakat yang tidak pernah dikunjungi pejabat kami datangi, responnya itu waduh, kayak terima kasih ya Pak sudah datang ke desa kami, sudah lihat kami. Dan ada orang 70 tahun misalnya memeluk saya dengan begitu keras itu. Dan mungkin akan jadi pertemuan kami yang terakhir sambil dia berkata-kata, seumur hidup saya baru pertama kali seorang gubernur datang ke kampung kami. Wah, jadi ini nanti ada editan sedih gitu ya Mas ya? Saya kayak agak sedih juga tadi. Oke, itu tadi kita udah ngebahas kilas balik 5 tahun Bang Zul menjabat sebagai gubernur. Sekarang yang lagi ramai, udah naik juga di sosial media, naik juga balihonya di beberapa titik saya lewat di Kota Mataram. Itu salah satunya Bang Zul yang akhirnya kemarin deklarasi sama calon wakil gubernurnya. Ini beliau juga bupati petahana juga di Lombok Tengah sebelumnya. Bisa dibilang bupati kesayangannya warga Lombok Tengah, akhirnya bergabung menjadi wakil gubernurnya Bang Zul di sini bersama Pak Suhaili atau biasa disapa Abah Uhel. Kenapa akhirnya memutuskan gitu, mempertimbangkan segala hal, karena kan tahun sebelumnya sempat menjadi kompetitor gitu, apa ya kita bilangnya, saling bersaing, tapi akhirnya memutuskan menjadi kawan di tahun 2023 ini. Ya, saya kenal Abah Uhel ini lama juga. Saya di DPR lama, beliau jadi pimpinan DPR di provinsi sebelum beliau jadi bupati di Lombok Tengah, jadi bukan pertemuan yang baru ya. Sudah cukup lama saling mengenal,
Dan walaupun kami sempat menjadi rival atau kompetitor dalam Pilgub 2018, tapi komunikasi tetap baik. Nah, sebagai orang yang sudah terjun di politik cukup lama ya, memang waktu sebelum kami berakhir masa jabatan dengan Bu Rohmi, kami juga bikin simulasi. Karena kami percaya betul, we should not put all eggs in one basket. Nah, kita nggak boleh meletakkan telur semuanya di satu keranjang. Kami juga bikin simulasi. Kalau Zul Rohmi gimana penerimaan masyarakat, gimana persentasinya. Kalau Zul Suhaili seperti apa. Kalau Zul Sukiman seperti apa. Zul Fatful, Zul Mohan. Dan di antara simulasi itu ketika kerjasama kami dengan Bu Rohmi harus memilih jalan masing-masing gitu. Yang paling mendekati hasil Zul Rohmi itu ya Zul Suhaili. Tapi tidak mudah juga karena positioning Pak Suhaili di mana-mana kan ingin menjadi calon gubernur. Jadi public perception itu dia calon gubernur. Makanya dalam survei kan calon gubernur saya Pak Suhaili dan seterusnya. Jadi setelah kami berkomunikasi tentu dengan partai masing-masing ya, nampaknya ada kesamaan sehingga walaupun prosesnya masih panjang, tapi kami sepakat untuk berkontribusi, berjuang bersama untuk NTB ini bersama. Ngomongin deklarasi, kemarin kan sempat deklarasi juga nih sebelumnya. Adalah deklarasinya lain sebelumnya. Tapi deklarasi yang terakhir sama UHEL, apakah dipastikan ini akan tetap berlanjut sampai pintu KPU? Di dalam politik ini kan semuanya bisa terjadi ya. Dan selalu ada kejutan-kejutan ya. Tapi makanya masyarakat juga sering bertanya gitu, apakah ini nanti bisa lanjut enggak? Ada yang betul, jadi lagi ada yang betul tulus, tapi ada juga bagian dari strategi kompetitor kita mengganggu juga. Karena to be honest, hasil survei kita dengan Bang Uhel juga tinggi. Nah, oleh karena itu ya kita berharap ini akan final lanjut sampai KPU ya. Tapi ya harus tetap siap-siap juga gitu kan dengan berbagai kemungkinan. Kesehatan kami, siapa yang bisa menjamin semua akan sehat-sehat selamanya. Tapi sejauh ini mudah-mudahan sampai KPU. Insya Allah ya, sampai pintu KPU. Kita bukan saya sih ya, maksudnya teman-teman di sini akan iring Bang Zul sama Abah Uhel sampai pintu KPU ya. Saya di sini aja, nggak podcast aja. Terakhir mungkin, kalau misalnya kepilih lagi Bang Zul jadi Gubernur NTB, apa program yang bakal dilanjutkan bersama Abah Uhel? Ya, apa yang kami sudah letakkan bersama-sama dengan Bu Rohmi akan kami lanjutkan gitu. Sambil memberikan perhatian yang lebih serius lagi pada seperti tadi harga bahan-bahan pokok yang harus terus ditekan, harga BBM harus terjangkau, membantu petani dan nelayan secara lebih serius gitu. Juga hal-hal yang sifatnya sehari-hari masyarakat. Tapi jangan sampai juga kita kehilangan agenda besar yang menurut kami harus terus dilanjutkan. Dan yang paling penting kami punya sedikit pengalaman dalam mengelola manusianya. Karena sudah kenal kan nggak perlu lagi cari yang baru-baru, udah kenal lah siapa yang pas untuk posisinya masing-masing. Jadi jangan juga dan akan menarik ini kalau misalnya term berikutnya itu karena akan ada pekan olahraga nasional. Jadi pekan olahraga nasional itu semua di sini. Jadi NTB, kemudian bukan hanya KONI tapi juga yang lain-lain tuh banyak event-event nasional nanti akan pindah ke NTB. Nusa Tenggara Barat ya. Bahkan pacuan kuda internasional pun akan pindah ke. Jadi akan sibuk sekali daerah kita ini. Jadi inilah tepatnya untuk melanjutkan karena Bang Zul juga sudah tahu gitu sepertinya ya jenis SDM dan juga apa yang dibutuhkan seperti itu kali. Ya mudah-mudahan begitu. Semoga rezekinya gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya ngelihat Bang Zul itu dengan millennials dan anak muda kan emang cukup dekat dan memang keterlibatan anak muda seperti di event MotoGP bahkan di MXGP itu menggunakan mayoritas penyelenggaranya itu adalah anak muda. Menurut Bang Zul, kenapa Bang Zul memilih anak muda yang terlibat di event sebesar ini gitu? Ya mungkin karena kita harus sadar diri bahwa kita ini setiap waktu punya orangnya, setiap orang punya waktunya masing-masing.
Dan komunikasi kita dengan anak-anak muda ini kan kadang-kadang vocabnya, bahasanya, diksinya kan sudah beda. Dan ketika MXGP ini hadir, ya banyak yang anak-anak muda ini ya lebih well informed dibandingkan yang generasi lebih senior. Dan entah sampai anak kecil pun sekarang kan berbahasa Inggris itu lancar karena mungkin game dan handphone, sosial media, tontonan. Sehingga anak-anak muda kita ini tanpa harus keluar negeri pun sekarang punya bahasa Inggris yang bagus dan punya rasa percaya diri dalam bernegosiasi sama asing. Nah, jadi di samping persoalan bahasa juga kepercayaan diri anak-anak muda kita luar biasa. Oke. Dan pastinya kepercayaan diri anak-anak muda ini yang menghasilkan event-event internasional mungkin nanti selama beberapa tahun ke depan juga akan banyak juga menjadi tuan rumah di Nusa Tenggara Barat. Dan ada nggak pesannya Bapak, pesannya Bang Zul untuk anak-anak muda agar lebih percaya diri dan lebih unjuk gigi gitu di depan warga asing atau bahkan event internasional mendatang? We should be able to cherish every moment. Jadi kita harus mampu mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kita boleh punya mimpi tentang masa depan atau punya sejarah tentang masa lalu, tapi enjoying the present moment itu penting. Jadi jangan sampai tidak menikmati apa yang Anda alami saat ini. Ke depan mungkin ada artificial intelligence, punya big data atau ini itu, tapi itu masa yang akan datang. Anda harus berani berinteraksi, mengupgrade kemampuan, sehingga pada saatnya nanti ya akan Anda menjadi tuan buat hatinya sendiri. Iya. Pokoknya cherish every moment cause you only live once. Dan pastinya satu hal paling mendasar untuk memilih pemimpin versinya Bang Zul apa? Satu hal paling mendasar. Apa ya? Saya kira pemimpin tuh harus punya visi ya. Dia harus sudah selesai dengan dirinya dan memaknai jabatannya nggak berlebihan, tapi ini cara dia berkontribusi, memberikan apa yang dia sudah peroleh, diberikan oleh Yang Maha Kuasa pada masyarakat yang sangat dicintainya. Oke, tepuk tangan dong. Nggak terasa waktu berjalan nggak cepat juga ya, tapi waktu berjalan luar biasa. Pokoknya tadi obrolan kita, kalau katanya anak-anak Gen Z tuh daging banget obrolan kita ya. Daging banget ya. Jadi kalau misalnya tadi Sumaton Insight sudah menonton podcast ini dan juga sudah mendalami lah, ini salah satu paslon gubernur juga di Nusa Tenggara Barat, anak muda ikut berkontribusi karena mayoritas pemilu kita akan diisi oleh Gen Z dan juga millennials. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih. Intinya jangan lupa untuk memilih, jangan golput, dan pastinya terima kasih untuk telah menyaksikan Insight Talks kali ini bareng sama Bang Zul, calon gubernur Nusa Tenggara Barat dan juga gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 hingga 2023. Saya Yulia senang sekali bisa berada di siang hari ini di Insight Talks, dan pastinya buat Sumaton Insight jangan lupa tetap like, komen, dan juga subscribe Instagram dan juga YouTube-nya Insight Lombok, dan boleh cek-cek di Instagramnya Zulkifli Mansyah juga untuk lihat keseruan lainnya, mungkin belusukan kemana atau ada program-program menarik lainnya. Terima kasih banyak. Saya Yulia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di episode lainnya.